Tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan umum. Video keempat ini akan menjelaskan mengenai tata cara pengepakan surat suara dan logistik lainnya. Pada bagian ini, kita akan pahami tahapan persiapan pada pengepakan surat suara. Pertama-tama, siapkan tempat yang representatif untuk memastikan kelancaran segala prosesnya. Pastikan perekrutan petugas pengepakan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita menyiapkan data kebutuhan surat suara masing-masing jenis pemilu per TPS di setiap wilayah. Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti sampul kubus, segel, staples, dan lainnya. Bagian kedua dalam video ini merupakan tahap pelaksanaan pengepakan surat suara. Sebelum memulai pengepakan, petugas pengawas memberikan penjelasan tata cara pengepakan surat suara. Masing-masing petugas pengepakan memiliki tugas yang spesifik. Mereka diberi tanggung jawab untuk melakukan pengepakan surat suara berdasarkan basis wilayah per TPS di setiap kecamatan. Saat pengepakan surat suara, kerapihan dan ketelitian menjadi hal yang sangat penting. Setiap jenis dan jumlah surat suara harus diperhatikan dengan seksama. Surat suara yang sudah diikat per 25 surat suara untuk surat suara Pilpres dan 10 surat suara per ikat untuk surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dihitung kembali. Petugas memasukkan surat suara yang telah diikat ke dalam sampul kubus sesuai jenis dan data kebutuhan surat suara per TPS, termasuk cadangannya. Kemudian, ujung sampul dilipat, di-staples, dan disegel. Satu sampul berisi maksimal 100 surat suara atau 10 ikat untuk surat suara DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan sampul untuk surat suara Pilpres berisi maksimal 300 surat suara atau 12 ikat. Sampul yang sudah terisi surat suara disegel, kemudian dituliskan identitas di bagian luar, mencakup nomor TPS, kelurahan atau desa, kecamatan atau distrik kabupaten kota, provinsi, jenis surat suara, daerah pemilihan, dan jumlah lembar surat suara. Bagian ini merupakan tahap persiapan dari pengepakan logistik. Siapkan tempat pengepakan logistik yang memadai dan rekrut petugas pengepakan yang dibutuhkan. Sediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti kotak suara, plastik besar, segel kertas, segel plastik sebagai alat pengaman lainnya, pengganti gembok, kabel tis, lakban, gunting atau cutter, dan lainnya. Siapkan tempat untuk menampung dan menyimpan hasil pengepakan dan checklist yang dibutuhkan. Bagian terakhir dalam video ini merupakan tahap pelaksanaan pengepakan logistik. Masing-masing petugas melakukan pengepakan logistik berdasarkan basis kewilayahan per PPK, per PPS, dan per TPS. Kotak suara yang diberi stiker warna abu-abu adalah untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Warna kuning untuk pemilu DPR, warna merah untuk pemilu DPD, warna biru untuk pemilu DPRD Provinsi, dan warna hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam pengepakan logistik pemilu, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara dan yang dipacking di luar kotak suara. Logistik yang dipacking dan dimasukkan ke dalam kotak suara terdiri dari 1. Kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden, berisi surat suara pemilu presiden dan wakil presiden yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel, tinta yang dibungkus dalam plastik kecil, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di TPS berbentuk plano yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong, formulir salinan berita acara, dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di TPS berbentuk A4. Masukkan ke dalam plastik ziplock. Formulir lainnya yang digunakan di TPS: tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, pemilu presiden dan wakil presiden, dan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok. 2. Kotak suara pemilu anggota DPR berisi surat suara pemilu anggota DPR yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel.
formulir berita acara, sertifikat dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara pemilu anggota DPR di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong berbentuk plano, dan formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara pemilu anggota DPR di TPS berbentuk A4. Masukkan ke dalam plastik Ziploc. 3. Kotak suara pemilu anggota DPD berisi surat suara pemilu anggota DPD yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel, formulir berita acara, sertifikat dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara pemilu anggota DPD di TPS berbentuk plano yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong, formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara pemilu anggota DPD di TPS berbentuk A4, masukkan ke dalam plastik Ziploc, dan alat bantu tunanetra pemilu anggota DPD. Kotak suara pemilu anggota DPRD Provinsi berisi surat suara anggota DPRD Provinsi yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel, formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong, dan formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi di TPS berbentuk A4. 5. Kotak suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota berisi surat suara anggota DPRD Kabupaten Kota yang dalam sampul kertas dan disegel, formulir berita acara, sertifikat dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong, dan formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota di TPS berbentuk A4. Masukkan ke dalam plastik Ziploc. Sedangkan untuk logistik yang dipacking di luar kotak suara, dimasukkan ke dalam kantong plastik sedap. Terdiri dari tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan saksi, lem atau perekat, ballpoint, spidol, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPD, daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, dan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kota, salinan DPT, dan salinan DPTB. Harap diingat bahwa sebelum dimasukkan ke dalam kotak, semua logistik dimasukkan ke dalam kantong plastik besar dan diikat agar aman dari air dan bahaya kerusakan lainnya. Setelah dipastikan semua logistik lengkap dan dimasukkan ke dalam kotak, kemudian kotak ditutup dan disegel. Segel kertas ditempel di lubang kotak suara bagian atas, sedangkan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya, pengganti gembok, dipasang pada bagian samping kotak suara dan disegel. Terakhir, kotak suara yang berisi logistik setelah disegel kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik besar agar lebih aman dan terjaga keutuhannya. Itulah video mengenai tata cara pengepakan surat suara dan logistik lainnya. Setiap langkah adalah bagian penting dari menjaga integritas, karena pemilu adalah sarana integrasi bangsa.